pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai apa itu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita mulai ke materi, Ibu presensi dulu ya. Ya Bu. Andini, Ada Bu. Dea, Hadir Bu. Tika. Hadir Bu. Oke, lengkap ya. Kita akan lanjut ke materi. Sebelumnya kalian di sini sudah ada yang pernah ke bank belum? Belum. Belum pernah ya? Berarti kalian belum tahu dong di dalam bank itu biasanya bisa melakukan apa saja? Nggak tahu Bu. Belum tahu. Baik, kita nanti akan dijelaskan di sini. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke, di sini apakah ada yang tahu perbedaan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Saya Bu. Oke, Andini. Kebijakan fiskal dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter dijalankan oleh bank. Oke, baik. Terus perbedaan yang keduanya? Nggak tahu Bu. Oh, belum tahu. Oke, kita akan bahas ya. Baik, di sini perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yaitu ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal itu dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan moneter itu dijalankan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Nah, sedangkan perbedaan yang keduanya, kebijakan fiskal hanya menjadi otoritas dan dilakukan oleh pemerintah, tidak melibatkan bank sentral. Sedangkan kebijakan moneter, pemerintah bisa ikut campur tangan, yakni melalui kebijakan moneter langsung seperti masalah kredit di bank atau perbedaan uang semacam itu. Dari sini masih ada yang belum jelas? Jelas Bu. Oke, kita lanjut. Nih, di sini apa ada yang tahu tentang pengertian kebijakan moneter? Saya Bu. Oke, Vika. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil pengusaha moneter atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan daya beli uang. Oke, bagus. Benar ya pengertian yang dijawab oleh Vika tadi. Vika, kamu tahu nggak contoh kebijakan moneter? Nggak tahu. Kalau nggak tahu ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang contoh kebijakan moneter terlebih dahulu. Di sini contoh kebijakan moneter yaitu adalah yang pertama itu suku bunga kredit. Kita hanya mengambil satu contoh saja ya. Kenapa Ibu mengambil contoh suku bunga kredit? Karena menurut Ibu contoh ini lebih mudah dipahami oleh siswa. Suku bunga kredit itu biasanya setiap bank pastinya perlu menyediakan layanan kredit untuk masyarakat. Setoran yang telah diberikan per bulan dari sebuah kredit pasti akan ditambah dengan bunga yang berlaku. Jadi suku bunga kredit ini nih seandainya misalnya si Vika mengambil uang di bank sebesar 10 juta. Nah, Vika di bank tersebut akan melakukan beberapa prosedur untuk bisa mendapatkan uang tersebut. Vika juga biasanya di bank itu akan meminta jaminan sebagai siapa tahu nanti Vika lupa membayar atau bagaimana. Nah, biasanya di bank tersebut juga akan dikenakan denda kalau telat pembayaran per bulannya. Sedangkan
setiap bank itu pasti memiliki suku bunga yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di BRI suku bunganya biasanya berapa? Nggak tahu. Kalau di Bank BRI itu biasanya mengambil suku bunga sebesar 2%, dan itu masih standar atau masih bisa dibilang kecil karena di luar sana masih banyak bank-bank yang ingin meminjamkan uang tapi dengan suku bunga yang lebih besar. Seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada dampak suku bunga di Bank Indonesia. Kalian tahu nggak kalau suku bunga Bank Indonesia menurun itu bisa berdampak positif atau negatif untuk Indonesia? Ada yang tahu? Oke. Jika suku bunga di Bank Indonesia menurun, itu pasti berdampak positif untuk negara kita ya. Yang pertama, jika suku bunga Bank Indonesia itu menurun, bisa mendongkrak pertumbuhan bisnis. Dampak acuan BI yang turun akan terlihat efeknya pada pertumbuhan bisnis di Indonesia. Turunnya bunga acuan BI ini bisa menjadi stimulus untuk pelaku bisnis yang mengalami masa kesulitan, apalagi di era sekarang sedang ada COVID ya. Jadi bila suku bunga BI itu menurun, bisa sekali mendongkrak pertumbuhan bisnis yang ada di Indonesia. Biasanya pelaku bisnis itu bisa memulai meningkatkan jumlah produksi sehingga potensi bisnis sekarang bisa menjadi lebih besar. Contohnya nih, di masa pandemi pasti banyak sekali pengangguran kan. Nah, dari orang-orang pengangguran tersebut bisa melakukan bisnis atau jual beli online. Biasanya untuk para pelajar juga banyak kan yang melakukan jual beli online, seperti mungkin ya kecil-kecilan kayak gitu kan. Nah, dari hal tersebut itu pasti akan bisa mendongkrak berkembang lebih pesat jika untung yang kalian dapat itu bisa standar atau mulus. Terus yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran. Kenapa mengurangi jumlah pengangguran? Karena meningkatnya pertumbuhan bisnis akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah lapangan pekerjaan. Nah, mengurangi jumlah pengangguran. Oke, di sini akan kita bahas tentang yang mengurangi jumlah pengangguran. Menurunnya bunga BI itu bisa mengurangi jumlah pengangguran karena masih sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang tadi ya. Di sini kan yang pertama mendongkrak pertumbuhan bisnis. Maka jika bisnis orang tersebut berkembang, pastinya dia membutuhkan karyawan. Iya atau tidak? Seandainya dia memiliki pabrik roti, awalnya dia merintis pabrik roti sendiri, terus kemudian lumayan banyak pesanan, pasti dia memerlukan karyawan. Dan jika toko roti dia tadi berkembang pesat menjadi sebuah pabrik atau sebuah perusahaan, maka dia perlu memiliki karyawan yang lebih banyak. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Di sini ada yang akan kita bahas yang terakhir, yaitu tentang tujuan dan peran kebijakan moneter. Ada yang tahu beberapa peran dari tujuan kebijakan moneter? Saya tahu, Bu.
Ya, Dea, silakan. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. 2. Menjaga stabilitas harga. 3. Meningkatkan kesempatan kerja. Yang lainnya lupa, Bu. Oke, masih kurang satu lagi ya. Yang terakhir, tujuan dan peran kebijakan moneter itu ada memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, apakah bisa diulang lagi Dea? Mulai dari nomor 1. 1. Menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Terus yang keempat? Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Oke, tepuk tangan dong untuk Dea. Oke, mungkin kita cukupi dulu belajar hari ini, kita akhiri dulu ya. Untuk tugas-tugasnya nanti mungkin Ibu akan share di WA group. Dan kita akan lanjut di pertemuan minggu depan. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan terlebih dahulu. Oh, oke. Terima kasih. Mungkin sampai sini ya. Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Kalian hari ini benar-benar luar biasa atensinya. Kita ketemu di minggu depan. Selamat siang. Siap, Bu.